Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifatur Rahman dengan NIM 201111021 dari kelas 1A KGE, Prodi D3 Teknik Konstruksi Gedung. Akan membahas soal tentang mekanika tanah, bagian atau materi klasifikasi tanah. Soalnya itu, suatu hasil tes ayakan adalah sebagai berikut, seperti yang ada di tabel. Dengan diketahui LL sama dengan 35%, PL 26%. Lalu gambar grafik hasil tes di atas pada kertas grafik. Seperti ini. Didapatkanlah grafik seperti ini dari data-data yang telah diketahui. Dengan di sini kita cari nilai D60, D30, D10 ini guna mencari CU dan CC nanti. Nah, lalu di nomor 1B, tentukan harga CU dan CC. Tadi telah diketahui cara mendapatkan D60, D30, dan D10 dengan menarik garis seperti ini. Lalu didapatkanlah nilai D10 sama dengan 0,027, D30 0,16, D60 0,26. Lalu untuk mencari CU, rumusnya itu D60 per D10. Maka didapatkanlah nilai CU sebesar 9,630. Lalu mencari nilai CC. Nilai CC itu rumusnya D30 kuadrat per D60 kali D10. Dari hasil perhitungan matematika, didapatkanlah nilai CC itu sebesar 3,647. Lalu soal yang berikutnya, klasifikasikan tanah tersebut dengan metode USCS dan ASTO. Yang pertama, saya akan mencari dulu dengan metode USCS. Nah, di sini untuk mencari USCS perlu diketahui yang lolos ayakan 200 itu kurang dari 50 atau lebih dari 50. Nah, dilihat di grafik yang lolos saringan 200 itu kurang dari 50%, maka dari flowchartnya kita bisa ngikut ke sini ke bagian kiri. Lalu bisa dicek ke gravel sama sandnya. Karena gravel itu merupakan tanah yang tidak lolos ayakan nomor 4, maka di sini bisa dilihat karena dimulainya dari ayakan 10 100%-nya, maka masuknya ke flowchart yang sand berupa sand karena di gravelnya itu atau di saringan 4-nya lolos semua, sehingga tidak didapatkan gravel di tanah ini. Lalu selanjutnya, setelah mengetahui bahwa ini sand, perlu di sini yang diklasifikasikan lagi pas yang lewat ayakan atau yang lolos ayakan 200 itu kurang dari 5%, di antara 5-12% atau lebih dari 12%. Nah, di grafik yang kita punya, kebetulan grafiknya itu pas di 12%, maka masuknya kita ke sini, flowchart yang ini. Lalu nilai CU dan berikutnya diklasifikasikan dari nilai CU dan CC. CU-nya itu kita tadi dapatnya lebih dari 6, maka di sini daerahnya itu. Lalu untuk menentukan ini width tanahnya with clay atau with silt, maka kita menggunakan tabel garis A. Di garis A ini yang perlu diketahuinya itu LL dan PL atau PI. Maaf. Lalu nomor 2. Dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Nah, di soalnya itu yang diketahuinya hanya diameter ayakan dan berat retahan.
Lalu diketahui LL 24%, PL 18%. Gambar grafik hubungan antara butir yang lolos dengan diameter butir yang paling lebar dalam ampere. Nah, untuk menggambar grafiknya diperlukan persen lolos. Nah, gimana sih cara menemukan persen lolos? Bisa dapat 95, 80, 67. Caranya itu, pertama kita jumlahin dulu berat tertahannya. Lalu berat tertahannya ini kita jadikan persen dengan cara berat tertahan dibagi total berat tertahan dikali 100, sehingga didapatkanlah persen tertahan. Nah, ini. Lalu setelah mendapatkan persen tertahan, kita mencari persen lolos. Gimana sih juga cara nyari persen lolosnya? Persen lolos itu yang pertama 100% dikurangi persen tertahan 4,99%, sehingga hasilnya 95. Lalu persen ini 95 dikurangi 14 hasilnya 80, 80 dikurangi 13, 67, begitu seterusnya, sehingga didapatkan nilai persen lolosnya sama dengan 0. Maka gambar grafiknya akan seperti berikut. Nah, lalu nomor 2B-nya klasifikasikan dengan metode ASTO. Maka seperti yang tadi soal nomor 1, kita klasifikasikan dengan menggunakan tabel bantu klasifikasi ASTO. Yang pertama dimulai dari ayakan nomor 10. Di sini ayakan nomor 10 itu kita sekitar 50,3%. Maka ini ya yang perlu menggunakan syarat ayakan di nomor 10. Kalau persen ayakan nomor 10 yaitu hanya 1A. Nah, ini berarti tidak bisa ya, karena 50 itu udah lebih dari 50%. 50,3 udah lebih dari 50%. Sehingga yang lainnya tidak memerlukan. Lalu langsung ke nomor 40 di sini. Nah, ini itu nilainya sekitar 26%. Maka ini ya kurang dari 50% masih sesuai. Lebih dari 50% nomor 40 berarti tidak sesuai ya. Nah, lalu ke ayakan nomor 200. Di sini yang lolos ayakan 200 itu di sini sekitar 6,5%. Nah, ini kurang dari 25%. Berarti sesuai. Ini kurang 35, kurang sesuai kelompok kedua. Dan ini kelompok sisanya ini tidak sesuai karena lebih dari 36 katanya. Lalu setelah menggunakan analisis ayakan, kita di sini selanjutnya menggunakan ini batas cair sama PI atau indeks plastisitas. Di sini batas cairnya di A1 tidak ditentukan, A3 tidak ditentukan, di A2 ini ditentukan. LL-nya itu 24 ya dari grafik yang kita miliki, maka di sini sesuai kurang dari 40. Ini enggak sesuai, lebih dari 40. Ini kurang dari 40. Sesuai. Dan ini lebih dari 41. Tidak sesuai. Kita punya ini sekitar 4 ya. Langsung kita bandingkan juga nilai PI-nya, indeks plastisitas. Kurang dari 6, yang kita miliki itu 6, berarti masih bisa. Ini kurang dari 10, masih bisa. Ini lebih dari 11, wah ini tidak sesuai ya, kita eliminasi. Nah, jadi kita mengerucut ya, udah mengerucut bahwa klasifikasinya itu antara A24 sama A1B. Karena kan sama, keduanya sesuai, maka dilihat juga di tipe material yang paling dominan. Nah, yang paling dominan itu kayaknya di sini ya, di batu pecah, kerikil, dan pasir. Komposisinya material yang dominannya itu.
Karena di sini untuk Lempung dan Lanau hanya diketahuinya itu sekitar 6,5%. Maka tidak bisa dikatakan material yang dominan ya. Nah, ini kita coret yang A24. Tersisa yang ini, yang A1B. Maka kita dapat tarik kesimpulan bahwa menurut klasifikasi ASTO, tanah yang kita miliki itu tipenya kelompok A1B. Mungkin cukup ya. Maaf, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.